Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian ini digelar di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru yang dipilih secara simbolis mewakili operasional sekolah rakyat lainnya. Prabowo meninjau satu persatu ruang kelas dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar siswa. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kesempatan ini melaporkan perkembangan program sekolah rakyat. Ia tampak tidak bisa menahan air mata ketika membicarakan mengenai sekolah rakyat di hadapan Presiden Prabowo Subianto. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin memastikan gagasan ini dikenang sebagai peristiwa sejarah. Saat harapan tidak lagi diwariskan sebagai masa lalu, melainkan disiapkan sebagai masa depan. Dan kelak ketika anak-anak di tepian sungai, lereng bukit, dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya sekolah rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 Januari 2026. Sekolah rakyat merupakan sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menjangkau anak-anak dari keluarga terpinggirkan dan kurang mampu. 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dengan ini, peresmian 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia telah dilaksanakan. Beginilah kesibukan para pegawai dapur SPPG di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. SPPG pertama di Indonesia ini sudah memenuhi standar SPPG yang dicanangkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, SPPG ini juga memanjakan penerima manfaat, karena menu yang disediakan adalah menu restoran khas Solo. Salah satunya adalah ayam bakar. Dapur ini menyediakan lebih dari 100 menu baik tradisional maupun oriental. Bahan makanan seperti sayur, daging ayam, telur, serta berbagai bumbu masak harus dalam kondisi segar dan berkualitas baik. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi pencegahan keracunan pada menu MBG. Kemudian untuk menunya sendiri kami sudah mempunyai kurang lebih 120 menu dengan varian tradisional dan oriental. Untuk makanannya sendiri kami benar-benar mengolah sendiri ya Pak ya. Jadi kami dengan mempertimbangkan angka kecukupan gizinya. Jadi tanpa MSG, tanpa pengawet, dan juga bahan bakunya itu sudah aman kualitasnya dan kuantitasnya. Kemudian kami juga memproduksi kitchen equipment. Kualitas makanan menjadi prioritas bagi SPPG ini. Setiap hari sebelum didistribusikan, petugas ahli gizi selalu melakukan uji organoleptik, mulai dari aroma, rasa, hingga tekstur makanan untuk memastikan menu MBG yang akan didistribusikan terjamin mutunya.